Innal sultana sayaftariqul Qur'an. Sesungguhnya kekuasaan dan Quran ini akan berpisah. Begitu kata Rasulullah. Rasulullah mengabarkan bahwa satu saat nanti, satu zaman nanti, Quran dan kekuasaan terpisah. Ini yang dalam bahasa kita disebut dengan sekularisme. Kekuasaan tanpa dilandaskan pada agama. Kekuasaan tidak untuk melayani agama. Kekuasaan tidak diatur berdasarkan hukum-hukum agama Islam. Ini disebut dengan sekularisme. Dan ini zaman sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimahullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tafsir Quran surat An-Nisa, masuk pada ayat yang ke-64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا Allahumma hamdil Qur'an. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Dan tidaklah kami mengutus pada seorang utusan illa liyuta'a bi'iznillah, kecuali agar utusan itu ditaati dengan izin Allah. Walau annahum, dan andai kata sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu idzalamu anfusahum, tatkala mereka menzalimi diri mereka sendiri, ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfirullaha, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah memintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, maka sungguh mereka mendapati Allah, zat yang maha menerima taubat, lagi zat yang maha pengasih.
Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat 64 masih berbicara berkaitan dengan orang-orang munafik. Dari mulai ayat yang ke-60 sampai 65 masih berbicara tentang orang-orang munafik. Di mana pada ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ada orang-orang yang mereka menyangka bahwa diri mereka beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, akan tetapi mereka justru berhukum kepada tauhid, berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur terhadap tauhid. Lalu pada ayat yang ke-61 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa karakter orang-orang munafik itu ketika diseru untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan, untuk berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berhukum kepada hukum Islam, orang munafik ini karakternya adalah menolak, mereka berpaling. Ayat 60 dan 61. Sedangkan pada ayat 62 hingga 63 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kelak orang-orang munafik pasti akan menyesal ketika mereka tertimpa musibah sebab perbuatan mereka, maka mereka akan menyesal. Lalu mereka datang kepada Rasulullah dengan bersumpah-sumpah bahwa semua yang mereka kerjakan tidak lain merupakan upaya kebaikan yang mereka lakukan, merupakan upaya penyelarasan yang mereka kerjakan. Akan tetapi itu merupakan sebuah kedustaan yang lahir dari mulut orang-orang munafik. Makanya pada ayat yang ke-63 Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya agar berpaling dari mereka, abaikan saja mereka, cukup berikan nasihat, peringatan kepada mereka. Selebihnya biarkan saja mereka. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di ayat yang 64 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seandainya orang-orang munafik itu ketika berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, yakni dengan kemunafikan itu maknanya mereka telah menjatuhkan diri mereka ke dalam bahaya, ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemunafikan itu mereka menjatuhkan diri ke dalam neraka. Itulah maknanya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Andai kata mereka mau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun buat mereka, niscaya mereka akan mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapati Allah zat yang Maha penerima taubat, lagi zat yang Maha mengasih, Maha penyayang. Tetapi mereka tidak mau melakukannya. Mereka tidak mau mengerjakannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kata-kata walau annahum, andai kata. Andai kata itu artinya tidak terjadi. Karena namanya juga
andai kata. Seperti halnya kita mengatakan, andai kata kamu datang tadi jam 6 sore, kamu saya kasih uang. Padahal dia datangnya jam 7 sore misalnya, maka itu namanya andai kata, sesuatu yang tidak terjadi. Dalam bahasa Arab, lau memberikan pengertian al-imtina', imtina'ul jawab limtina'is syarti, tercegahnya jawab karena tercegahnya syarat. Artinya tidak ada konklusi, tidak ada kesimpulan atau tidak ada hasil karena tidak ada pendahuluannya. Dalam hal ini karena mereka tidak mau datang kepada Rasulullah menyampaikan dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah, lalu dimohonkan ampun oleh Rasulullah untuk mereka, maka mereka tidak mendapati ampunan Allah karena mereka tidak datang. Itu artinya walau annahum, andai kata mereka. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, akan tetapi ketika kita perhatikan ayat 64 yang merupakan sambungan ayat 60, 61, 62, 63 berkaitan dengan orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu pesan. Yaitu apa? Yaitu firman-Nya, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah." Ini kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah artinya sebuah kalimat di mana kalimat ini didatangkan atau dikemukakan berada di tengah-tengah antara kalimat-kalimat yang saling berhubungan. Nah, kalau ini kita perhatikan Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat 60, 61, 62 sampai kemudian 63 ini bersambungan terus-menerus sampai kemudian ayat 64, yaitu pada firman-Nya walau annahum idzalamu anfusahum tadi yang sudah kita jelaskan, ini bersambungan. Akan tetapi sebelum Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat 64 dengan firman-Nya walau annahum idzalamu anfusahum, Allah mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah, dan tidaklah kami yakni Allah mengutus seorang utusan illa liyuta'a biiznillah, kecuali agar ditaati dengan izin Allah. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengemukakan jumlah mu'taridah atau sebuah kalimat penyela, sebuah kalimat penyela, menyela-nyelai antara penjelasan-penjelasan Allah berkaitan dengan orang munafik, diselai oleh Allah dengan pesan, dan kami tidak mengutus seorang rasul kecuali agar ditaati dengan izin Allah. Ini kalimat sela antara penjelasan-penjelasan Allah berkaitan dengan orang munafik. Maka jawabannya, karena sebelumnya orang munafik ini enggan berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik enggan mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang munafik menolak untuk taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum melanjutkan ayat 64 berkaitan dengan kondisi orang munafik, Allah katakan wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah, bahwa Allah mengutus rasul itu tidak lain tujuannya agar ditaati. Lalu kalau kalian wahai orang-orang munafik tidak mau mentaati Rasulullah, apa gunanya Allah mengutus rasul? Karena Allah mengutus rasul itu gunanya agar ditaati. Begitu maknanya.
Sehingga ini memberikan pesan bukan hanya kepada orang-orang munafik saja, tetapi kepada semua orang bahwa keberadaan Rasulullah SAW ada di tengah-tengah umat manusia ini agar beliau ditaati. Bukan hanya Rasulullah, tetapi seluruh Rasul. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain, keberadaan mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Agar ditaati. Kenapa agar ditaati? Karena tidak ada manfaatnya atau tidak nampak faedahnya sebuah aturan tanpa aturan. Ini membuat aturan 1 sampai 10 umpamanya, tapi tidak pernah ada yang ditaati oleh jamaahnya, oleh anggota takmirnya sendiri. Tidak ada yang mau mentaati 1 sampai 10 aturan tadi. Pertanyaannya, ada tidak gunanya peraturan itu? Tidak ada. Buat apa? Jenengan di rumah buat aturan buat putra-putrinya, jam sekian waktunya belajar, jam sekian waktunya bantu orang tua, jam sekian waktunya sekolah, jam sekian waktunya istirahat, dan seterusnya. Tapi oleh anak-anak tidak pernah ditaati, diabaikan. Terus apa gunanya peraturan itu kalau tidak ditaati? Semua di dunia juga begitu. Buat aturan tidak ada gunanya, faedahnya itu nggak ada kecuali dengan ditaati. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, membawa aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditaati. Gunanya Al-Quran ini apa kalau tidak untuk ditaati? Gunanya apa Al-Quran kalau tidak untuk ditaati? Buat pajangan di rumah sampai berduken misalnya, atau buat ngusir setan, atau buat apa? Gak ada gunanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya, mengutus Rasulnya, itu adalah liyuto'a, agar ditaati. Maka ayat ini mengingatkan kepada semuanya, bukan hanya kepada orang munafik, meski konteks ayat ini sedang bicara tentang orang munafik. Tapi di tengah-tengah ketika Allah bicara tentang orang munafik, Allah menyelipkan satu pesan yang sangat penting, yaitu bahwa Allah tidak pernah mengutus satu Rasul pun kecuali agar ditaati dengan izin Allah. Maknanya tidak ada faedah yang nampak dari syariat Allah yang Allah turunkan kecuali dengan ketaatan. Karena itu siapa yang mentaati Rasulnya, maka dia berarti mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, dalam hal ini ketika kita pelajari umat-umat terdahulu, ini macam-macam. Ada yang mentaati Rasulnya, ada yang tidak mentaati Rasulnya. Kalau kita perhatikan, misalnya Nabi Musa alaihissalam, ini pernah di dalam posisi-posisi di mana kaumnya tidak mau mentaati Rasulnya, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa setelah mengeluarkan Bani Israel dari Fir'aun, yakni menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, kemudian Nabi Musa mengajak kaumnya, yaitu Bani Israel, untuk masuk ke dalam satu negeri. Tetapi mereka beralasan tidak mau masuk ke negeri itu karena di sana ada orang-orang yang disebut dengan
Jabarin, orang-orang yang keras, orang-orang yang kuat. Mereka tidak berani berperang. Apa jawaban orang-orang Bani Israel ketika diajak berperang oleh Nabi Musa alaihissalam? Mereka mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya sudah Musa, kamu berangkat sendiri saja sama Tuhanmu, saya tak di sini saja. Ini katanya orang-orang Bani Israel. Ya. Begitu Bani Israel, orangnya licik-licik, orangnya ya wedinan, licik. Sampai sekarang juga yang namanya tentara Israel ini licik-licik aslinya. Andai kata tidak ada bantuan dan tidak ada dukungan serta backup total dari negara-negara Eropa, khususnya Amerika, maka Israel tidak punya kekuatan apapun. Dan insya Allah dalam waktu dekat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dalam waktu dekat Israel akan mengalami kehancuran insya Allah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Tapi di sisi yang lain, Nabi Musa ya pernah ditaati oleh kaumnya. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam dalam perjalanan hidup beliau sebagai seorang nabi, ya dalam kebanyakannya kaumnya tidak mau mentaati Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini istimewa. Rasulullah ini istimewa. Sepanjang perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kemudian Nabi, orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabatnya, maka tidak ada sahabat Nabi yang tidak taat kepada beliau. Ini tidak didapati oleh nabi-nabi yang lain. Loyalitas ketaatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah terwujud di dalam loyalitasnya umatnya Nabi Musa atau umatnya Nabi Isa atau nabi-nabi yang lain. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan predikat sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, dipuji-puji oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Mana ada kaum-kaum nabi terdahulu yang secara langsung dinyatakan oleh Allah diridhoi? Itu tidak ada. Tetapi khusus untuk sahabat Nabi ini, mereka dinyatakan oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang telah mendapatkan ridho dari Allah. Mendapatkan ridho dari Allah itu apa maknanya? Ya maknanya secara secara zahirnya atau sesuatu yang bisa dinampakkan, mereka pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya tidak ada yang pernah mendurhakai beliau. Ini keistimewaan beliau. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, akan tetapi karena Rasulullah ini diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada bangsa Arab, bukan hanya kepada sahabat-sahabatnya saja, tapi kepada seluruh manusia, termasuk kita semuanya. Maka ayat ini mengatakan kepada kita bahwa keberadaan Rasul Muhammad SAW diutus oleh Allah ini agar kita mentaati beliau dengan izin Allah. Karena seperti tadi saya sampaikan, apa gunanya Allah ngutus Rasulullah membawa syariatnya kalau kemudian tidak ditaati? Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbeda dengan syariatnya Nabi terdahulu. Dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disatukan
antara kekuasaan dengan agama. Ini syariatnya Nabi SAW. Di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul kami, khususnya yaitu Nabi Muhammad SAW, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersamanya Alkitab, yakni Quran, wal mizan, dan kami turunkan timbangan. Mananya timbangan itu apa? Al-Quran sebagai timbangan bagi seluruh perbuatan manusia. Liyaquman nasu bil qisti, agar manusia menegakkan keadilan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, dan Allah ciptakan besi yang di dalamnya ada kekuatan yang keras. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Wal ya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, dan agar Allah membuktikan siapa orang yang menolong atau mendukung rasulnya. Di dalam ayat ini terdapat satu isyarat bahwa syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat yang memadukan, menyatukan antara ajaran-ajaran agama dengan sultan atau kekuasaan. Sehingga di dalam syariat Islam, kekuasaan itu bagian dari agama dan untuk melayani agama. Maka Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad mengemukakan pernyataan yang sudah masyhur, mengemukakan pernyataan yang sudah maklum di kalangan para ulama, yaitu apa? Ad-din was-sultan tau aman. Agama dan kekuasaan itu tahu aman. Dua bayi kembar siam. Ibaratnya dua bayi kembar siam. Jadi bayi kembar siam gandeng. Jadi ini ibarat yang digunakan oleh para ulama masyhur, sudah tenar, sudah terkenal, bahwa ungkapan ad-din was-sultan tahu aman. Agama, ad-din, agama, was-sultan, dan kekuasaan. Dalam hal ini agama Islam dan kekuasaan itu ibarat tahu amani, dua bayi kembar siam, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Orang Indonesia biasa mengatakan seperti dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan dua sisi mata uang ini. Agama dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Kata Imam Ghazali, ad-dinu ussun, agama ini fondasi, Islam ini fondasinya, ibaratnya was-sultanu harisun, sedangkan penguasa atau kekuasaan itu adalah penjaganya. Famala ussa famahdum, maka apa yang tidak ada fondasinya maka akan roboh. Wa mala harisa qadai, maka apa yang tidak ada penjaganya maka tersia-siakan. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang panjang Nabi SAW mengatakan bahwa Al-Quran dan kekuasaan itu menyatu. Pada masa Nabi SAW, Quran dan kekuasaan menyatu. Nabi SAW berkuasa, beliau sebagai kepala negara. Pertanyaannya, kekuasaan itu untuk apa? Untuk menerapkan Al-Quran, untuk mengaplikasikan Al-Quran, untuk membumikan Al-Quran, untuk mewujudkan Quran dalam kehidupan nyata. Dengan apa Rasulullah SAW mengatur, mengurus rakyatnya, mengurus negaranya, mengurus pemerintahannya? Jawabannya dengan Quran.
dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran. Ketika kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka berganti kekuasaan dipegang oleh sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas kesepakatan para sahabat. Lalu terus berganti kepada Sayyidina Umar, khalifah yang kedua, berganti kepada Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga, berganti kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat, terus begitu bergilir sampai masa-masa kekhilafahan yang pernah ada di dalam sejarah Islam. Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, hingga terakhir adalah Khilafah Utsmaniyah yang sudah runtuh sekitar 1924 lalu. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kekuasaan dengan agama ini menyatu. Al-Quran dengan kekuasaan ini menyatu. Lalu kata Rasulullah, ala, ingatlah, innal sultana sayaftariqul Quran. Sesungguhnya kekuasaan dan Quran ini akan berpisah. Begitu kata Rasulullah. Rasulullah mengabarkan bahwa satu saat nanti, satu zaman nanti, Quran dan kekuasaan terpisah. Ini yang dalam bahasa kita disebut dengan sekularisme. Kekuasaan tanpa dilandaskan pada agama. Kekuasaan tidak untuk melayani agama. Kekuasaan tidak diatur berdasarkan hukum-hukum agama Islam. Ini disebut dengan sekularisme. Dan ini zaman sekarang ini, bukan hanya sekarang, sebelum-sebelumnya. Ya, sejak keruntuhan Turki Utsmani, kaum muslimin dalam kehidupan politiknya, dalam kehidupan bernegaranya, ini menganut sistem yang diwarisi atau didapatkan dari barat, yaitu sekularisme yang mulai lahir pada kurang lebih sekitar awal abad 19 dan cikal bakalnya sudah mulai lahir sekitar akhir abad 17 ketika terjadi revolusi industri di Prancis. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu apa pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Quran dan kekuasaan ini berpisah? Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala tufariqul Quran, maka kalian jangan sampai berpisah dengan Quran. Maknanya ikuti Quran kemana saja. Jangan ikuti kekuasaan yang telah menyimpang dari Quran. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi ini posisi Quran dan kekuasaan. Di dalam Islam, artinya dalam konsep Islam, kekuasaan dan agama ini disatukan. Agama untuk kekuasaan untuk menerapkan, untuk mengaplikasikan, untuk membumikan dan mewujudkan Islam. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yazaghu bis sultan ma la yazaghu bil Quran. Sesungguhnya Allah ini menghentikan kejahatan manusia, menghentikan kerusakan manusia dengan adanya kekuasaan melebihi apa yang bisa dihentikan dengan Al-Quran. Jadi maknanya manusia ini orang-orang yang tidak bisa dihentikan dengan Al-Quran, maknanya tidak hanya bisa dinasihati hatinya, tidak bisa diarahkan pikirannya, maka tidak mungkin kecuali diarahkan dan dinasihati dengan kekuasaan, hukum yang memaksa. Nah, hukum yang memaksa itu hanya ada kalau ada kekuasaan. Oleh karena itu maka para ulama di dalam kitab-kitab mereka menjelaskan fungsi dari kekuasaan itu untuk melayani agama. Maka Imam Al-Mawardi, seperti yang sering saya sampaikan,
di dalam kitab beliau namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat Ad-Diniyah, beliau ketika memberikan penjelasan untuk apa kepemimpinan itu diwujudkan, maknanya kepemimpinan dalam konteks politik ya, dalam konteks negara, beliau mengatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan itu mawdu'atun, diwujudkan dalam rangka li hirasatid din, untuk menjaga agama yaitu Islam, wa siyasatid dunya, dan mengatur kehidupan dunia dengan Islam. Dan ini kata Imam Al-Mawardi adalah khilafatin nubuwah, mengganti tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, dengan adanya kekuasaan yang disatukan dengan Al-Quran, artinya Quran ditopang oleh kekuasaan diatur dengan Al-Quran, maka manusia akan taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang taat karena imannya, ada yang taat karena hukum itu memaksa. Maka Quran mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah, karena memang Rasul diutus oleh Allah itu agar ditaati. Nah, agar ditaati berarti membawa hukum, membawa aturan. Agar hukum ditaati, aturan ditaati, pada prinsipnya berdasarkan fakta di lapangan membutuhkan kekuasaan agar hukum itu ditaati. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ketika Quran ini berpisah dengan kekuasaan, atau kekuasaan dipisahkan dari Quran. Maka orang yang taat terhadap Al-Quran, terhadap Islam, ini jumlahnya jauh lebih sedikit daripada orang yang taat ya. Orang yang taat kepada Quran itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dengan orang yang tidak taat. Karena tidak bersifat memaksa, tidak ada kontrol, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang memberikan sanksi terhadap berbagai macam tindakan-tindakan perbuatan yang melanggar Islam. Ini dari internal umat Islam sendiri. Sekarang misal umat Islam di Indonesia itu konon kabarnya kurang lebih sekitar, anggap saja 80%. Dari 80% ini, mohon maaf, yang sholat dengan yang tidak sholat itu banyak mana? Maka jawabannya banyak yang belum sholat. Yang puasa dengan yang tidak puasa banyak mana? Jawabannya banyak yang belum berpuasa, meski KTP-nya Islam. Misalnya, ini contoh saja, sholat sama puasa. Kenapa seperti itu? Kenapa banyak yang tidak sholat, banyak yang tidak puasa? Karena sholat dan puasa sifatnya pilihan. Sing gelem wae, sing ora gelem gak ada masalah. Ini kenapa? Karena agama dipisahkan dari kekuasaan, atau kekuasaan dipisahkan dari agama. Nah, kalau di dalam hukum Islam yang sebenarnya, siapa saja yang dirinya sudah masuk Islam atas pilihannya sendiri, tidak dipaksa, maka dia terikat dengan seluruh hukum-hukum Islam. Kalau dia melepaskan diri dari hukum Islam, ada sanksi yang harus dia terima. Siapa yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, ada sanksinya. Karena apa? Tadi tujuan dari risalah atau hukum itu adalah liyuta'a bi'idznillah, agar ditaati. Dan dengan begitu, maka orang ini yang awalnya takut, akhirnya dia bisa taat secara
perlahan-lahan dari dalam hatinya. Ketika tidak ada negara yang mengurus untuk meluruskan perbuatan manusia, maka kemaksiatan dan kemelencengan manusia ini akan semakin terus-menerus terjadi. Dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena Islam ini dipisahkan dari kekuasaan, atau kekuasaan tidak diatur dengan hukum-hukum syariat Islam. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Karena sudah adzan Isya, mari kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.